Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Tugas Besar PKS akan mempresentasikan hasil program kami yang berjudul Diagnosa Penyakit Asam Lambung. Kami dari kelompok Prodi Farmasi. Anggota kami yang pertama adalah Hadistianur Ainun dari Farmasi, dan yang kedua ada Joyce Michelle dari Farmasi, dan yang terakhir ada Gracia Silalahi dari Farmasi. Nah, yang pertama itu ada IOStream. IOStream di sini adalah header yang dibutuhkan untuk kegiatan input dan output pada program. Juga disertai oleh tanda pagar yang berarti perintah-perintah yang diberikan kepada komplikator untuk melakukan definisi. Nah, pada baris ke-9 kita bisa tengok ada yang namanya gotoksi. Gotoksi di sini adalah suatu perintah dalam C++. Gotoksi juga bisa kita definisikan sebagai sebuah statement yang digunakan untuk mengubah penunjuk kursor aktif di suatu media layar tertentu. Nah, perintah gotoksi juga berfungsi untuk menempatkan kursor di tempat yang tidak dapat dicapai bila kita hanya menggunakan sekuensi program saja. Dengan menggunakan gotoksi, maka kita dapat meletakkan kursor kita di mana saja sesuai dengan titik koordinatnya. Fungsi gotoksi mempunyai dua parameter. Parameter tersebut adalah koordinat di mana kita ingin meletakkan kursor. Titik pojok kiri atas mempunyai titik koordinat 00. Jika ingin menggeser ke kanan, maka X ditambahkan sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Jika ingin menggeser ke bawah, maka Y ditambahkan. Lalu pada baris ke-11 itu ada chord post. Nah, chord post adalah sebuah struktur yang digunakan untuk menahan layar di X dan Y. Lalu pada baris ke-14 ada yang namanya chart. Pada bagian ini adalah salah satu pengaplikasian array pada program kami. Nah, chart sendiri adalah salah satu dari tipe data dalam program C++, yang biasanya digunakan untuk menampung satu digit karakter, entah itu berupa huruf dan angka. Lalu ada namanya, lalu ada string. String di sini adalah sekumpulan dari karakter, baik itu karakter huruf, angka, spasi, dan karakter lain. Lalu ada integer. Pada baris 16, integer. Integer di sini adalah juga tipe data yang digunakan untuk menampung angka bulat positif maupun negatif. Nah, lanjut pada baris ke-31 itu ada cout. Nah, cout di sini digunakan untuk menampilkan output ke layar. Lalu ada di sini gotoksi. Contohnya misalnya ada gotoksi 39,7. Artinya pada data nama, kata nama ini akan diletakkan pada koordinat X39 dan Y7. Ini adalah salah satu tampilan output pada bagian baris 31. Pada baris ke-54 kita bisa melihat adanya dual. Dual ini adalah salah satu percabangan dalam program ini. Baru ada main menu. Main menu di sini akan terdapat 4 pilihan yang bisa kita pilih. Yang pertama ada tambah pasien diagnosa, lalu ada daftar pasien diagnosa, lalu ada mulai diagnosa pasien, ada hasil diagnosa pasien, dan exit. Lalu kita bisa temukan ada fungsi SIIN. Fungsi SIIN di sini adalah untuk proses input atau menerima data masukan dari user. Nah, adanya SIIN di sini berarti program yang kita buat itu lebih interaktif, yaitu programnya itu akan meminta data dari user atau pengguna. Lalu ada switch case. Switch case ini juga salah satu dari penerapan konsep percabangan pada program kami. Switch case. Jika dalam percabangan memiliki lebih dari 2 kondisi sebagai alternatif percabangan if-else, if, kita bisa menggunakan percabangan switch case.
Switch case ini digunakan untuk membandingkan variabel tunggal dengan beberapa kemungkinan nilai yang berjumlah banyak. Pada kode program ini, terdapat perintah switch untuk menginput variabel yang akan diperiksa. Kemudian terdapat beberapa perintah case yang akan diikuti dengan sebuah nilai. Jika isi dari pilih sama dengan salah satu nilai ini, maka blok kode program akan dijalankan. Jika ternyata tidak ada kondisi case yang dipenuhi, blok default di baris paling bawah yang akan dijalankan. Nah, di setiap blok case diakhiri dengan perintah break agar struktur case langsung berhenti begitu kondisi terpenuhi. Yang case pertama itu adalah tentang tambah pasien diagnosa. Di sini kita bisa nengok ada juga namanya fungsi Sterling. Fungsi Sterling di sini digunakan untuk menghitung jumlah karakter yang disimpan dalam suatu variabel. Sterling ini juga digunakan untuk menghitung jumlah karakter yang diinisiasikan pada awal deklarasi variabel maupun input dari keyboard. Nah, terdapat syarat agar program ini tuh valid, yaitu panjang huruf yang kita masukkan pada data nama depan itu tidak boleh melebihi dari 20 dan tidak boleh kurang dari 2. Bila kita masukkan data yang melanggar syarat tersebut, maka program akan invalid dan akan mengulang dari awal. Baru juga ada pengaplikasian if else pada case pertama ini, yaitu misalnya kalau kita memasukkan data nama depan selain karakter alfabet, maka program juga akan invalid dan muncul output nama depan mengandung karakter invalid dan enter again, dan GoToA juga akan mengulang dari awal. Ini adalah pengaplikasian dual, yaitu percabangan. Selanjutnya pada bagian B itu kita bisa nengok ada perulangan dual. Ini adalah termasuk contoh konsep perulangan pada program kami. Nah, dual adalah salah satu pernyataan pengulangan yang memungkinkan kita untuk membuat program berjalan secara fleksibel berdasarkan keinginan pengguna. Dual berfungsi untuk mengulangi pengeksekusian beberapa substansi berdasarkan kondisi ekspresi yang ada. Pada perulangan dual akan dikerjakan dahulu satu kali aksi pada badan perulangan, kemudian baru mengecek apakah kondisi terpenuhi. Jika iya, maka lakukan aksi pada badan perulangan, lalu cek lagi kondisi dan seterusnya hingga kondisi tidak terpenuhi. Bisa kita tengok pada baris ke-13 terdapat blok kode program di do. Inilah kode program yang akan diulang. Yang ini berisi sebuah perintah cout jenis kelamin L atau P untuk menampilkan teks jenis kelamin L atau P pada baris 134 terdapat perintah while dalam kurung OK underscore jenis kelamin. Artinya selama variabel counter OK underscore jenis kelamin bernilai 0 akan terjadi perulangan. Baru yang bagian C itu adalah pemasukan data umur. Yang pada bagian D sama seperti bagian B ada perulangan dual. Di sini apabila kita masukkan data alamat yang melebihi dari 40 dan kurang dari 4 huruf, program akan invalid dan akan kembali kepada awal. Lalu ada pada bagian B, sama seperti D dan B, ada penerapan perulangan dual. Di sini ada syarat, yaitu data nomor handphone yang kita masukkan harus 12 angka, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Jika lebih atau kurang dari 12, program akan invalid.
dan akan ulang ke pertanyaan awal. Di sini ada, jika data yang kita masukkan sudah valid, di sini akan ada pertanyaan, ada out, do you want to add more? Jika kita jawab yes, maka go to di sini akan mengulang dari pertanyaan awal, yaitu go to A. Itu nama depan. Jika kita memilih no, akan muncul out thank you dan akan kembali kepada menu. 2, 3. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan output dari case 1. Yang pertama itu akan menampilkan out tugas kelompok pengantar komputer dan software 2 dengan tertera nama dengan NIM dan judulnya diagnosa penyakit asam lambung. Kemudian untuk melanjutkan ke halaman main menu dengan menekan press any key untuk melanjutkannya. Nah, di daftar main menu yang pertama yaitu ada tambah pasien diagnosa. Pada case 1, ketika menekan angka 1, maka akan muncul nama depan. Nama depan diisikan dengan syarat yaitu panjangnya maksimal 20 dan minimalnya 2 huruf. Misalnya pada saat ini kita mengisikan dengan nama Joyce, lalu yang kedua akan ada dimintakan diisikan dengan jenis kelamin. Jenis kelamin yaitu laki-laki atau perempuan. Ketika kita mengisikan P, maka ini disebut sebagai programnya yang valid. Yang ketiga mungkin kemudian ada yaitu umur. Umurnya dengan karakter array yaitu 18. Kemudian daerah ini mempunyai karakter yaitu panjang maksimal 40 dan minimal 40. Kemudian ada nomor handphone. Nomor handphone dengan persyaratan angka jumlah digit tidak melebihi 12 dan tidak mengurangi 12. Nah, ketika semua data sudah terisi, maka kita bisa melanjutkan antara yes dengan no. Ketika kita memilih yes, maka kita bisa menambah data lagi. Dan kemudian kita bisa menambah nama, jenis kelamin, umur, daerah, dan kembali seperti biasa. Inilah yang disebut dengan penerapan do while, yaitu perulangan. Ketika ada yang tidak cocok dengan syarat nomor handphone, nama daerah, dan juga jenis kelamin, maka akan dilakukan pengetikan kondisi ulang sesuai dengan fungsi do while. Kemudian kita coba lagi dengan contoh yang invalid di nama. Nama ini hanya terisi oleh 1 huruf. Nah, jadi akan ada tulisan panjang maksimal 20 huruf dan minimal 2 huruf. Dan kita boleh melakukan pengecekan ulang lagi dan kita mengisikan yang lainnya. Oke. Isi dengan data yang sama seperti yang di atas. Nah, pada saat ini ketika kita memilih dengan no, artinya program ini akan break, akan beristirahat dan tidak melanjutkan ke case selanjutnya. Maka akan muncul tulisan thank you.
Selanjutnya pada case kedua, di sini akan muncul cout list pasien diagnosa. Pada case kedua ini, kami menggunakan konsep perulangan, yaitu konsep perulangan bersarang atau nested loop. Ini disebut dengan nested loop atau perulangan bersarang atau perulangan di dalam perulangan. Pada perulangan tersebut, kita menggunakan dua variabel for. Perulangan pertama menggunakan variabel i sebagai counter, sedangkan perulangan kedua menggunakan variabel j sebagai counter. Nested loop ini bekerja dengan membaca loop terluar, dilanjutkan ke loop dalamnya sebelum perulangan loop kedua terluar dimulai. Selesaikan terlebih dulu loop di dalam sesuai kondisi nilai akhirnya. Jika baru dilakukan loop terluar, lalu akan dilanjutkan kembali loop di dalam. Struktur perulangan ini akan bekerja terus seperti itu sampai kondisi telah mencapai nilai akhir. Nah, contohnya pada baris 206, ada for sama dengan j sama dengan 0, j lebih kecil dari i, dan j++. Itu artinya variabel j merupakan indeks yang dideklarasikan sebagai variabel bilangan nilai bulat yang diberi nilai awal yaitu 0. Perulangan akan terus berlanjut asal j lebih kecil dari i masih terpenuhi. Sehingga akan berhenti saat j lebih kecil dari i tidak terpenuhi lagi. I++ dalam J++ pada pernyataan ini adalah pernyataan dalam penulisan sikap untuk ekspresi J sama dengan J plus 1. Artinya nilai J yang sekarang adalah nilai J yang sebelumnya ditambah dengan 1. Pernyataan break ini juga digunakan untuk menghentikan atau bisa juga dibilang keluar dari proses iterasi yang berjalan saat memenuhi suatu kondisi. Di sini pada baris 236 kita bisa lihat adalah perintah break. Nah, pada main menu ini akan kita tekan angka nomor 2, yaitu daftar pasien diagnosa. Nah, yang sudah kita isikan di main menu yang pertama, yaitu menu tambah pasien diagnosa, akan terekam dan terlampirkan pada menu ini, yaitu dengan nama pasien, jenis kelamin, umur, daerah, dan nomor handphone. Nah, ketika setiap kali perulangan yang kita lakukan, maka akan diupdate secara otomatis data-datanya ke dalam halaman ini. Ketika kita ingin menekan Y, maka kita akan kembali ke menu utama. Nah, sekali lagi kita ulang, jika kita ingin menekan N, maka program akan berhenti secara otomatis. No. Oke, dalam case 3 ini, yaitu case mulai diagnosa pasien. Dalam case ini menggunakan prinsip percabangan if-else-if. If-else-if itu adalah ekstensi dari bentuk percabangan dan digunakan untuk melebihi 2 dari 2 kondisi untuk memutuskan pernyataan. Nah, dalam hal ini ada beberapa diagnosa yang dipertanyakan, yaitu apakah terjadi sesak napas di dada? Jawabannya itu Y. Apakah mengalami keluhan pada gangguan pencernaan? Jawabannya itu Y. Ketika kedua pernyataan ini dijawab dengan Y, maka nilai diagnosa sama dengan 10. Kemudian, apakah mengalami kesulitan menelan atau disfagia? Itu dijawab dengan jawaban yes, maka nilai diagnosa menjadi ditambah 10 kembali. Artinya nilai diagnosa menjadi 20. Kemudian akan muncul lagi cout, apakah mengalami radang tenggorokan? Jawabannya itu yes. Dan apakah mengalami sendawa yang terjadi terus-menerus? Jawabannya itu yes. Dan kemudian akan muncul nilai diagnosa lagi ditambah 10. Dan ketika semuanya terjawab Y, maka diagnosa bernilai 30. Ketika nilai diagnosa sama dengan 30, maka termasuk level asam lambung penyakit akut. Ketika nilai diagnosa sama dengan 20, maka termasuk level asam lambung sedang. Ketika diagnosa sama dengan 10, atau sisanya asam lambung termasuk penyakit rendah. Dan dalam konsep ini banyak digunakan konsep if-else-if, artinya jawabannya berbeda. Akan ditampilkan output-nya.
Nah, misalkan nama indeksnya ketika kita menekan X-ray pasien yang pertama, maka akan muncul beberapa pertanyaan diagnosa. Yang pertama, apakah terjadi sesak napas di dada? Kita jawab dengan yes. Apakah mengalami keluhan? Jawab dengan yes. Apakah mengalami kesulitan menelan? Dijawab dengan yes. Apakah mengalami radang tenggorokan? Dijawab dengan yes. Apakah mengalami sendawa yang terjadi terus-menerus? Dijawab dengan yes. Nah, lalu ketika semua diagnosa terjawab dengan yes, maka pernyataan disebut sebagai asam lambung level asam lambung akut dan disarankan obat yaitu obat antasida dan H-2 reseptor biokes. Nah, dalam ini obat ini tersimpan dalam bentuk array sehingga data dikeluarkan secara berpasangan. Kita coba output yang kedua. Nah, apakah terjadi sesak napas di dada? Boleh kita jawab dengan no. Nah, langsung disebutkan bahwa hasil dari diagnosa gejala ini termasuk asam lambung akut. Apakah kita ingin melanjutkan? Kita jawab kembali dengan yes. Nah, apakah terjadi sesak napas di dada? Kita jawab dengan yes. Apakah mengalami keluhan pada gangguan pencernaan? Kita jawab dengan yes. Apakah mengalami kesulitan menelan? Kita jawab dengan no. Apakah pertanyaan berganti menjadi apakah mengalami mual dan muntah? Kita jawab dengan no. Oke, maka hasil dari diagnosa diduga mengandung asam lambung level rendah dan disarankan obat konsumsi obat Promat dan Polisilet. Begitu output untuk case 3 ini. Kita lanjut kembali dalam case 4, yaitu case yang terakhir, yaitu untuk melihat hasil pasien diagnosa. Nah, dalam hal ini akan memunculkan siaut nama pasien, diagnosa asam lambung, dan solusinya. Di sini menggunakan ulangan for, seperti menggunakan konsep yang dari case yang kedua. Langsung kita tunjukkan ke dalam output. Selanjutnya kita akan melihat output untuk case keempat. Di sini kita pilih dengan angka 4. Nah, terlihat bahwa data-data yang telah kita masukkan di case-case sebelumnya. Di sini semua digabungin, dari nama pasien, diagnosanya yaitu asam lambung akut, dan solusi obatnya. Lalu, pada pilihan back to menu, jika kita memilih yes, kita akan langsung kembali kepada main menunya. Nah, yang terakhir yaitu jika kita pilih angka 5, program akan keluar.
Sekian dari presentasi program kami kali ini. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.